Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diperiksa KPK terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nekat terobos palang pintu, anggota DPRD Kabupaten Kendal tewas tertabrak kereta api. Penjara di Haiti rusuh, kepala penjara dan 25 napi lainnya tewas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ais Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan informasi penting lainnya, seperti seorang petugas pemadam kebakaran di Kendal, Jawa Tengah mencoba kabur dan histeris saat akan divaksin COVID-19. Bersama saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, inilah Ais Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pemirsa, ini nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api, anggota DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah meninggal dunia tertabrak kereta api. Ya, korban yang sedang bersepeda pemirsa tertabrak kereta api Joglo Semarkerto. Anggota DPRD Kendal, Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Thohir meninggal dunia karena tertabrak kereta api Joglo Semarkerto pada Sabtu siang. Kerabat histeris saat melihat korban tak sadarkan diri di rel kereta api. Menurut petugas perlintasan, korbannya sedang bersepeda menerobos palang pintu kereta yang sudah tertutup. Diduga korban tidak mengetahui akan ada 2 kereta yang melintas hampir bersamaan. Sejumlah saksi mata sudah meneriaki korban namun tidak terdengar. Ada kereta 2 double dari barat dan timur. Kereta barat lewat duluan, langsung orang itu terobos. Dan kereta dari timur pun muncul, Pak. Lalu terjadilah tabrakan. Padahal sudah ditutup palang pintunya ya? Palang sudah semua. Oh, tapi dia tetap nerobos? Iya. Muhammad Thohir sempat dibawa ke Rumah Sakit Darul Istiqomah Kaliwungu, namun nyawanya tidak tertolong. Menurut dokter, Thohir sudah meninggal dunia saat akan ditangani petugas kesehatan. Itu karena cedera kepala berat, pasien sampai sini sudah tidak ada, gitu, sudah meninggal dunia, gitu. Jam berapa kira-kira Bu itu tadi masuk? Kita nyatakan meninggal jam 9.45 tadi, Pak. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Sepeda korban diamankan sebagai barang bukti, sementara jenazah korban usai divisum kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang remaja di Pasangkayu, Sulawesi Barat tewas tertabrak truk saat turun dari motor di depan rumahnya. Korban sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Sebuah truk dalam kondisi ringsek akhirnya berhenti setelah menabrak pohon di bahu jalan di Dusun Sempo Selatan, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebelum menabrak pohon, mirisnya truk pengangkut tanah ini juga menabrak seorang remaja berusia 14 tahun saat hendak turun dari motor tepat di depan rumahnya. Sempat dilarikan ke puskesmas, naas korban tewas karena pendarahan di kepala. Kecelakaan bermula saat korban berboncengan motor tiba di depan rumah. Tiba-tiba truk dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan menghantam korban dari belakang. Sementara naik motor sama korban, mau singgah ke rumah. Pada saat singgah, mobil langsung dari belakang. Langsung menabrak. Ya, terus kita bagaimana bisa terhindar dari itu? Sisa dengan motor jatuh. Kini kasus kecelakaan ditangani kepolisian setempat, sementara pengemudi truk telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Yunus Suparin, iNews melaporkan. Gagal mendahului kendaraan di depannya, 2 siswi SMP tewas terlindas truk di Jalan Lintas Barat, Pringsewu, Lampung. Ya, motor yang mereka kendarai ditabrak truk dari arah berlawanan. Dua siswi SMP berusia 15 tahun berboncengan motor menjadi korban tewas terlindas truk saat mencoba menyalip motor di depannya. Kecelakaan bermula ketika kedua korban melaju dari Pringsewu ke arah gedung Tataan.
Saat melintas di TKP, korban berusaha mendahului motor di depannya. Naas, stang motor korban menyenggol motor yang akan disalip, kemudian terjatuh dan masuk ke kolong truk Fuso. Belakang bagian mobil Fuso BE 8171 FC. Kemudian langsung korban dibawa ke rumah sakit, dievakuasi dan akhirnya meninggal dunia. Untuk korban sendiri itu ada berapa orang? Untuk korban 2 korban yang mengalami luka-luka. Pengemudi truk saat ini tengah menjalani pemeriksaan di unit laka Satlantas Polres Pringsewu. Sementara kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan. Dari Pringsewu, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Ratusan pedagang berunjuk rasa menolak pembongkaran pasar Renter Pao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Mereka meminta Satpol PP untuk menunggu proses hukum yang masih berlangsung. Satpol PP yang datang memberikan surat perintah terkait batas waktu pengosongan pasar disambut teriakan para pedagang yang menolak pembongkaran pasar. Para pedagang yang telah diberikan peringatan ini menolak mengosongkan pasar yang akan dibongkar pada 1 Maret mendatang karena proses hukum masih berjalan dan akan dimulai disidangkan pada 2 Maret 2021. Petugas mencoba berdialog dengan para pedagang, namun pedagang meminta pemerintah mematuhi proses hukum yang ditempuh para pedagang. Kami minta kepada pemerintah Toraja Utara agar menghargai proses hukum yang kami sudah laksanakan. Kami sudah tempuh dan negara ini adalah negara hukum, maka mari kita patuhi dan hormati proses hukum itu. Ada sekitar 70 lebih lapak di pasar Rantai Pao ini. Para pedagang mengaku sedih lantaran tempat ini merupakan tempat mereka mencari pemasukan saat pandemi COVID-19. Masyarakat pun meminta pemerintah tetap menunggu proses hukum yang masih berlangsung. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Seorang kakek pemilik toko serba ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas dengan penuh luka dan kaki terikat. Diduga lansia tersebut merupakan korban perampokan yang disertai pembunuhan. Warga Desa Jatinom, Kecamatan Kandigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan pria bernama Bisri Effendi, 76 tahun yang tewas di dalam tokonya. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh salah satu karyawan toko yang melihat majikannya tewas di atas lantai dengan penuh luka dan diikat dengan lakban. Diduga pemilik toko ini merupakan korban perampokan dan pembunuhan. Petugas kepolisian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi termasuk rekaman CCTV. Analisa terhadap CCTV juga masih di dalam. Ya. Ada barang-barang milik korban yang hilang dan untuk hilangnya kita masih dalami, tapi memang dari awal dari gambar CCTV juga ada terekam terduga pelaku yang seperti mencari semacam uang di loker kasir gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi Polisi kini masih menunggu hasil tim forensik dan hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pelaku jambret terhadap ibu rumah tangga yang mengakibatkan anak korban tewas jatuh ke parit di Palangkaraya akhirnya ditangkap. Pelaku dihadiahi timah panas oleh polisi karena berusaha kabur. Polisi mengungkap kasus penjambretan seorang ibu rumah tangga, pengendara bermotor yang mengakibatkan anak korban tewas jatuh ke parit. Pelaku dilumpuhkan karena kabur saat diminta menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Selain motor, petugas mengamankan barang bukti lain, yakni 3 buah ponsel, uang tunai dan senjata tajam. Bahkan sehari sebelum menjambret, pelaku juga terlibat pencurian dengan kekerasan di bengkel tempatnya bekerja. Korban kedua yaitu pemilik Pro Knalpot yang di Jalan RT Amilono, yaitu melakukan penganiayaan dan tujuannya juga ingin menghabisi dan sekaligus untuk menguasai harta daripada korban tersebut. Sebelumnya Kamis kemarin, seorang ibu dan anaknya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah jadi korban penjambretan. Pelaku berhasil merampas telepon genggam sang ibu. Naas, saat berupaya mengejar pelaku, sepeda motor yang kendari korban bersama buah hatinya terperosok ke dalam parit, menyebabkan sang anak meninggal dunia.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terjerat hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus sindikat peredaran uang asing palsu. Ya, tak tanggung-tanggung pemirsa, barang bukti uang palsu yang disita cukup fantastis mencapai 2,8 triliun rupiah. 10 pelaku berhasil diringkus dan 2 pelaku lainnya masih diburu polisi. Uang asing dalam berbagai pecahan ini disita dari 10 orang tersangka yang berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Banyuwangi. Barang bukti uang asing palsu ini merupakan pecahan dolar Amerika, Kanada, Hong Kong, yuan Cina, ringgit Brunei, real Brazil, serta pecahan rupiah. Bila ditotal, uang ini jika dikurskan dalam pecahan rupiah nilainya mencapai 2,8 triliun rupiah. Barang bukti ini merupakan hasil transaksi dari sindikat pelaku pengedar uang palsu antar kota dan provinsi. Mereka ditangkap di 5 kabupaten kota berbeda di Jawa Timur, salah satunya di Banyuwangi. Pengakuan dari pelaku rencananya uang dolar palsu ini akan diedarkan di sejumlah kota yang dilalui para tersangka, yakni di seluruh Pulau Jawa dan Bali, serta sejumlah kota besar lainnya. Di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang simultan dan merupakan satu rangkaian semua kegiatan ini, dan sementara pengembangan kepada DPO yang lainnya, 2 DPO yang di luar kota, ya, sementara kita kembangkan untuk mencari tahu siapa pembuat, ya, siapa pembuat, kemudian bendanya diambil dari mana, bahannya ini, sampai dengan di mana percetakannya. Nah, kita berusaha untuk mengungkap itu. Kini para tersangka masih terus menjalani pemeriksaan untuk mengembangkan kasus ini guna mengungkap asal dan tempat pembuatan uang palsu tersebut. Termasuk mengungkap dan melacak 2 tersangka lainnya yang kini dinyatakan sebagai DPO. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Berpura-pura menjadi tamu dalam acara pernikahan, seorang ibu rumah tangga kedapatan mencuri uang jutaan rupiah. Pelaku ditangkap keluarga penyelenggara pesta pernikahan. Ibu rumah tangga asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini tidak berkutik setelah tertangkap tangan mencuri uang tunai jutaan rupiah di acara pesta pernikahan. Pelaku nekat mencuri pada acara pernikahan dengan berpura-pura menjadi tamu. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan kondisi acara yang ramai. Pelaku menyelinap masuk ke kamar pemilik rumah dan menggasak uang tunai senilai Rp2.544.000. Aksi pelaku terbongkar setelah salah seorang keluarga pengantin masuk ke kamar dan melihat tasnya digeledah pelaku. Keluarga itu menghadiri acara pengantin. Ternyata setelah di dalam kamar dia, karena sementara itu punya anak kecil menyusui, melihat ada orang masuk di kamar sebelah. Setelah dicek, ternyata tasnya itu orang yang tadi menyusui yang digeledah, diambil uangnya. Pelaku saat ini dibawa ke Mapolsek Soreang, Kota Parepare untuk diproses lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda berjoget TikTok mengenakan seragam SD di Situbondo, Jawa Timur, ditangkap polisi. Ya, di hadapan personil polisi, pelaku meminta maaf kepada masyarakat karena telah mengganggu ketertiban. Aksi nekat sejumlah pemuda berjoget TikTok di tengah jalan Pantura, Situbondo berujung di kantor polisi. Dianggap meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, polisi menciduk keempat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di hadapan polisi, para pelaku asal Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso ini menyatakan aksi joget mereka hanya sebatas konten hiburan semata. Partai Demokrat menegaskan tidak akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB pada Maret mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.